halo. Akhirnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih, Kang Ojan? Udah makan kambing kan sana? Ohayo gozaimasu. Alhamdulillah. Ohayo gozaimasu. Sendiri. Masak sendiri. Ohayo gozaimasu. Sayonara koko sayonara. Oshin, nah. Kalau yang udah nggak tahu kali Oshinnya. Kita Kotaro Minami. Ya, Om Gamal, hari ini kita ngosbim dengan siapa? Bintang tamu Kita kita. muslim live dari Jepang langsung. Wih, Kita Jepang, dari Jepang langsung kita import. Jepangnya yang bener kan, bukan yang nggak bener kan. Biasanya kalau teman-teman lihatnya yang aneh-aneh gitu, Jepang ini Jepang yang the bestnya ini ya. Oh, pokoknya bukan ave lah. Iya. Kita spesialis ngomongin BIM video. Gimana nih? Oke, mungkin gini, kita hari ini alhamdulillah kedatangan tamu penting dari Jepang yang kebetulan beliau sedang disertasi ya, Pak Mozan. Iya. Oh, oke. Sedang disertasi. Bayangin masih muda sudah disertasi. Gua kapan S2-nya gitu. Cuma sekarang. Yes. Oke, langsung kenalin langsung. Silakan Bang Ozan. Silakan Bang Ozan Alfi, silakan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya teman-teman Ngosbim. Perkenalkan nama saya Fauzan Alfi. Sekarang saya sedang menjalankan studi PhD di Shibaura Institute of Technology di Tokyo, Jepang. Dan status saya tugas belajar luar negeri karena kan saya sebenarnya jadi staf pengajar juga di program studi arsitektur SAPTK itu gitu. Dan walaupun masih sudah di sini, sudah di Jepang, tapi tetap komunikasi sama teman-teman di institut di Indonesia, sama teman-teman Acilantis juga gitu. Ya, ini termasuk dedengkot kalau teman-teman pengen tahu nih, dedengkot pendiri IBIMI ini. Jadi nggak tahu gimana walaupun jauh di grup L itu tetap aktif ya. Iya, tetap aktif itu kan yang namanya udah biasa sih ya workflow kerjaan gitu ya. Jadi dimanapun lokasi berada, kerjaan masih bisa. Ya, itu yang kita pengen tekan bahwa di era BIM ini ya teman-teman tahu ya, nggak ada tuh namanya tunggu besok ya. Wah, nggak bisa tuh sekarang. Nggak bisa tunggu besok ya, tunggu ntar, semua tuh serba online dan tidak ada kata nanti lah kalau ngomong sama BIM ya. Asal ada internet dan sebagainya, fasilitas ada, semua bisa dilaksanain. Satu alma mater loh. Bang Ozan ini satu alma mater sama Bung Karno. Iya. Karena masih zaman ini kali, masih zaman PH kali. Iya, teknik school. Iya. teknik school. Teknik school. By the way, Om Ozan ternyata SMP 5 ya dulu ya? Oh iya, SMP 5 Bandung, terus SMA juga SMA 5 nih. SMA 5, iya. Saya juga SMP 5. Berarti masih masih ngalamin ini nggak? Kalau pagi-pagi tuh masih berkabut kalau masuk sekolah? Enggak sih, enggak setua itu ya. Gue udah tua banget. Iya, lu zamannya Bung Karno masih kuliah, bro. SMP 5-nya. Masih pagi tuh berkabut kelas tuh gila. Tapi masih ngerasa apa? Mas tahu nggak di SMP 5 tuh ada bel yang tahu kan? Iya. Nah, itu kan yang kalau misalnya kondisi sudah keeng lah bahasa Sundanya tuh. Udah mulai sepi gitu ya. Tiba-tiba kok bunyi sendiri gitu. Nah, itu. Ya, itu kalau teman-teman pengen tahu SMP 5 tuh benar-benar bangunannya tua banget. Kalau pernah ngerasain yang kelas-kelas yang bangunan tuanya tuh, itu ceilingnya tinggi banget ya, Om Ozan ya. Banget. Tinggi itu pintunya juga tinggi-tinggi. Nah, dulu zaman saya yang pintu ke arah Jalan Sumatera tuh jendelanya tuh nggak dikerangkeng. Sana kerangkeng katanya ya. Itu buat sekarang dikerangkeng. Tempat maba. Nggak boleh maba. Uang pas tuh lagi tuh, udah belum? Udah gitu. Lompat aja. Dulu gitu.
Sama dekat lapang basket itu kan, bener-bener. Dekat lapang basket kan kalau nggak salah. Ya, dekat lapang basket. Sumatera kan masih itu nggak, masih double, zaman kamu kan masih double ini nggak, ada SMP 38 tuh, double-nya tuh. Oh enggak, sudah satu sekarang. Udah satu. Bandung. Oh cuma ini ya pagi siang kan ya? Ya, pagi siang kan ada, siangnya ada SMP 38 gitu. 38. Masih inget nih Ocim ada, masih ada Ocim. Mang Ocim. Ya, ingat. Botol Legend itu, aduh. Botol Legend emang itu Mang Ocim. Nangkringnya tuh di gerbang sebelah. Ya nggak tahu. Kalau dulu mah utara, pokoknya utara. Pokoknya di dekat Jalan Jawanya lah. Bukan situ deh. Iya deket Jalan Jawanya, benar-benar. Mang Ocim. Apa kabar tuh orangnya? Udah ini kali ya. Masih ada. Mudah-mudahan masih ada lah. Mungkin diganti sama anaknya atau gimana? Generasi. Regenerasi. Kan anak kan apa? Kayak di cerita-cerita kan. Oh, saya langganan jualan teh botol. Anak saya sekarang di ITB, di Unpad gitu kan, di UPI. Wah, kuliah Mang? Enggak, jualan teh botol. Boleh juga tuh ini. boleh juga tuh. Oke, gimana sama? Mungkin gini, kita seperti biasa sama tamu-tamu Ngosbim. Kita pengen tahu sih pertama kali bersinggungan dengan BIM itu kapan dan bagaimana ceritanya. Coba mungkin Mang Ojan masih ingat bersinggungan dengan BIM seperti apa? Sebenarnya sih awalnya itu mungkin saya jalurnya lewat ini sih, mengenal softwarenya dulu ya, mungkin umum kan, kenal dari softwarenya dulu gitu. Dan itu ketika saya masih di S1, waktu itu ngambil mata kuliah pengenalan BIM waktu itu. Pengenalan BIM di tingkat 4. Pada saat itu software yang dipakai di ITB, saya S1 di ITB, itu pakai Revit. Saya pakai Revit. Dan langsung senang gitu. Ada integrasi antara geometrinya, kemudian dokumentasi dan sebagainya gitu. Waktu itu masih sebatas tools, kemudian masuk ke semester akhir, tugas akhir, saya nekat langsung. Waktu itu tetap ya masih sebatas software gitu, dan sebagainya. Nah, mulai masuk ke benar-benar ke BIM-nya sendiri itu ketika saya di S2 gitu, kalau nggak salah saya diminta bantuan untuk untuk membimbing mahasiswa S1 gitu ya. Ada lomba waktu itu, sama salah satu vendor. Kemudian saya bimbing, saya ajarkan gitu. Walaupun sebenarnya saya juga sambil belajar gitu, bagaimana sebenarnya sekalian aja gitu, kagok edan gitu aja. Yang penting jadi aja. Iya gitu. Saya pelajari bagaimana proses BIM itu sendiri, walaupun masih sebatas mulai dikit-dikit pelan-pelan dari hanya sebatas design authoring tools hingga menjadi satu buah alur kerja gitu kan. Nah dari situ mulai kenal dengan circle teman-teman di komunitas Revit ya waktu itu, Revit dan sebagainya. Kemudian lanjut saya kerjasama juga dengan beberapa konsultan di Bandung gitu ya, itu untuk bantu implement BIM di perusahaannya, di konsultannya gitu. Dan lagi-lagi saya tuh orangnya tuh saya suka dengan satu hal, tapi ya udah lagi-lagi kagok edan, saya sambil belajar gitu. Implementasi sambil belajar. Sama kan emang ini masih baru kan dulu kan, masih era. Betul, masih baru banget. Bahkan untuk di Indonesia sendiri masih baru berkelihat kan tahun 2000 berapa ya? Yang mulai naik daun tuh 2006
16 kali ya. Wah, yang acara ini yang di Indobiltek itulah, di IBT itu kan. Iya, Indobiltek itu baru tek mulai orang pamer kemampuan timnya kan setelah itu kan. Betul dan senang banget itu ternyata banyak sekali teman-teman yang satu paham, satu keyakinan, satu gerbong lah gitu, satu gerbong gitu ya, untuk sama-sama satu keyakinan. satu gerbong untuk yuk sama-sama kita majukan BIM ini di Indonesia. Iya. Ya awalnya sih saya dari kenekatan untuk mencoba hal yang baru. Gitu. Oh iya, tapi Om Oja nih ngomong deket sama konsultan tuh juga sama Om Greg juga ada project juga waktu itu ya. Kita tahu waktu itu lihat bikin yang itu BNI itu ya, gedung BNI yang betul. Itu. Ya, itu salah satu itu project pertama yang cukup serius sih. Gitu. Cukup serius. Ya. Kira-kira gimana ceritanya tuh? Kok bisa ya, jadi project itu? Awalnya sih karena saya ikut sertifikasi di tempatnya Om Greg, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian tiba-tiba Zan ini ada proyek yang BNI itu tuh yang di Pejompongan. Yeah. Oh yaudah yuk kita garap gitu ya. Nah mulai saat itu saya mulai paham bagaimana alur kerja sebagai konsultan dan sebagainya. Karena sejujurnya begini. Saya ketika S1 kerja praktek saya bukan di konsultan. Oh gitu, gimana? Iya, saya kerja praktek itu di penulisan arsitektur. Oh, yang email data ya? Betul, iya. Gitu. Menarik. Berapa lama Om di email data? Email juga terkenal dengan buku-bukunya kan? Itu gimana? Iya, betul. Itu saya tuh sekitar 3 bulan lebih gitu ya, 3 bulan lebih. Gitu karena kan persyaratan dari kampus kurang lebih 3 bulan gitu kan, minimal 3 bulan. Iya. Tapi saya juga ngejar kelulusan juga. Iya. Kayak gitu. Nah, ketika diajak kerja sama Mas Greg itulah saya mengenal bagaimana koordinasi dengan antar stakeholder dalam satu project, bagaimana manage model BIM-nya antara kita yang di modeler sebagai modeler waktu itu. Kemudian delivery ke teman-teman di project management dan sebagainya gitu. Dan itu yang pertama, tapi sifatnya masih pseudo-BIM sih kalau kata saya, pseudo-BIM itu di mana sistemnya masih kayak CAD to BIM. Masih convert. Masih konversi doang. Masih konversi doang gitu ya. Tapi udah dengan dia kayak gitu kan sudah lumayan care sama konsep BIM kan, minimal kan gitu. Betul karena awalnya mah pseudo BIM, tapi di akhirnya itu lama-kelamaan single source of truth-nya si model untuk atau dokumentasi bangunannya itu ya pakai BIM filesnya itu. Gitu. Dan mereka pasti dapat manfaatnya kan Om, pasti tahu manfaatnya kan? Dengan iya, banyak mereka tahu manfaatnya, baik itu dari konsultan perencana, karena waktu itu saya tim BIM-nya dari sisi konsultan perencana gitu. Oh, ownernya tahu beres aja berarti gitu ya, konsultan perencana yang betul, iya. Konsultan perencana berarti yang mengkoordinir semua sub konsultan yang lain apa gimana nanti sistem yang untuk kemarin itu? Waktu itu saya itu kan di bawah konsultan perencanaan arsitektur, jadi untuk yang MEP ada lagi, kemudian yang sipil dan sebagainya ada lagi gitu, jadi bukan. Koordinasinya pengen tahu aja sih, pas koordinasinya, waktu yang proyek BNI itu saya agak kurang hafal sih, karena saya di bawah Mas Greg gitu ya, jadi gitu. Mas Greg lebih hafal yang lebih koordinasi dengan kemana-mananya gitu. Kan yang menarik tuh di desain arsitektur itu kan lekuk-lekukannya tuh. Itu gimana tuh Om Fauzan mengatasinya? Itu tantangan sendiri. Jadi di luar pekerjaan arsitektural dan struktural, pekerjaan fasad itu salah satu tantangan tersendiri gitu. Bahkan ada satu tim khusus di kita gitu yang emang gimana men-tackle
problem bentukan fasad yang itu kan sebenarnya itu kan desainnya Abodai kan? Iya, Abodai ya. Abodai kan hari ini. Kalau nggak salah terinspirasi dari ini apa bentuk layarnya si logo BNI yang dulu itu. Gitu kan. Dan kita lihat gitu ya, ini gila udah mah curtain wall gitu nih, gimana ya siasatinnya gitu kan di software itu. Ya udah akhirnya kita coba tanganin pakai Dynamo waktu itu. Dapetin bentuk itu. Iya. Udah lama Dynamo berarti ya? Dynamo. Udah lama. Iya. Dynamo udah lama. Itu plugin ya? Plugin ya? Ya dia waktu itu masih plugin sih, tambahan gitu. Jadi belum ke versi yang built-in ke dalam si softwarenya. Iya, masih add-on, tapi dia juga kalau nggak salah juga dia standalone-nya juga ada. Kalau nggak salah Dynamo tuh. Ternyata udah lama ya, baru sekarang. Emang era parametrik baru sekarang sih orang baru ngeh ya. Tapi itu plugin udah lama ya, baru tahu saya. Udah lama gitu. Maksudnya parametrik itu dia sudah lama di kalangan istilahnya power user lah ya, teman-teman yang doyan ngulik gitu ya, dan baru sekarang aja yang baru naik ke level mainstream. Iya betul. Ya. Soalnya karena kalau yang parameter tuh dulu kalau nggak salah itu trennya sebenarnya hanya di kalangan manufacturing sama di oil and gas. Yes. Kalau nggak salah gitu. Karena mereka butuh itu. Yang sekarang ini lebih mudah kali menunya ya. Kalau dulu kan mungkin benar-benar coding ya kali. Apa gimana? Gue nggak tahu deh. Apa ya sekarang tuh menunya ya lebih mudah gitu ya, interface-nya gitu. Jadi untuk yang awam pun ngutak-ngatik parameternya lebih gampang gitu ya. Beda yang zaman dulu untuk bikin satu node atau satu titiknya aja gitu ya. Either itu di Grasshopper atau di Dynamo itu kan harus coding. Betul. Ribet minta ampun. Ya mungkin karena sekarang secara interface lebih gampang kali kan. Jadi orang bukan lebih gampang, lebih mudah lah. Gampang sih tergantung gampang cara main. Itu relatif ya, gampang satu relatif, tapi lebih friendly lah, lebih bersahabat. Ya, lebih bersahabat. Karena mikirnya kalau teman-teman kalau belum pernah nyoba parametrik tuh mikirnya jangan pernah linear ya. Itu mikir harus matrix tuh. Enggak bisa mikirnya linear kalau proses parametrik. Kalau linear nggak pernah jadi tuh barang. Oh iya kan? Ya karena kan kemungkinannya banyak banget kan kalau kita bikin desain parametrik itu bisa dari A tiba-tiba ke Z terus balik lagi ke D atau enggak nanti loncat ke H. Kalau nggak pernah ngayal pusing kalian. Iya kan? Justru itu kadang desain parametrik itu komputer membantu kita untuk menghayal gitu. Kadang kita manusia kan kepikirannya ini dari 1 paling hasilnya jadi 5 gitu. Ternyata bisa jebret gitu tiba-tiba 2100 gitu atau enggak 17.000 kemungkinan kan. Yang pengen kita tanya ini sama tesisnya Om Fauzan apa ada terkaitan ke sana nih? Tesis S3 ya? Ya, disertasi solid. Enggak, kalau di sini disebutnya tesis sih. Oh, tesis. Oh, itu. Sebutnya tesis gitu. Mungkin sneak peek aja ya. Gitu. Nanti kalau publikasinya udah rilis, iya dong. Baru bisa di-share. Nanti sebar luasin Om. Gitu. Jadi kurang lebihnya gini sih. Awalnya saya plan-nya itu adalah bagaimana saya bisa atau kita gitu atau architectural designer, architectural designer itu bisa memanfaatkan BIM, data dan virtual reality dalam pengambilan keputusan desain. Intinya itu sih. Karena tesis S2 saya itu kaitannya dengan bagaimana menggunakan virtual reality atau VR dalam pemodelan konseptual gitu. Jadi si arsitek gitu ya, dia pakai VR, kemudian biasanya kan bikin gubahan massa itu pakai pakai maket gitu ya. Kalau ini dia masuk ke lingkungan VR, device-nya itu pakai Oculus Rift ya, waktu itu Oculus Rift dia pakai. Kemudian dia coba tuh ini 1:1, jadi tahu gitu. Saya naruh wall di sini, naruh dinding di sini, naruh floor di sini, naruh ceiling gitu. Jadi minimal ketika si
si naungan itu terasa kan terbentuk satu ruang gitu kan. Dan itu 1:1 di virtual reality environment gitu. Karena itu sebenarnya bukan masalah visual ya, masalah ruang kan. Kita merasakan betul berapa jauh, berapa dekat gitu kan. Itu masih ruang kan. Belum nanti next step kan tekstur kan, masih ruang. Nah itu emang sudah mumpuni Homogen untuk buat sekarang nih. Entah software, entah hardware gitu gimana? Kalau untuk untuk sekedar kayak importing dari tools software tools yang ada gitu ya ke VR itu udah mumpuni banget gitu. Kita misalnya dari Archicad gitu ya diimport untuk di view dalam VR itu udah bisa banget. Revit bisa juga gitu. Apalagi sekarang dari Unreal itu kan dia ada Twin Motion kan? Ya, Twin Motion itu juga kalau nggak salah bisa dia bisa pasang view lah. Ya, furniture bisa ganti furniture sama tekstur aja sih. Material, bukan tekstur. Material. Gua nggak tahu tadi kalau yang kata Homogen tuh yang dia bisa ngedesain langsung secara real 1:1 tuh belum tahu gue. Tapi kesana tuh karena trennya ada ya. Tren kesana ada. Cuman saya juga belum tahu vendor atau perusahaan yang benar-benar serius untuk ngegarap itu ya. Tapi secara konseptual it's possible dan perlu banyak yang dipoles lah seperti itu. Tapi mungkin kedepannya seperti itu, apalagi di masa pandemi kayak sekarang kan. Iya. Di mana orang memaksa tinggal di rumah, kemudian work from home dan sebagainya, koordinasi bisa via online. Jadi nanti tuh kebayang gini. Semua ngumpul via lingkungan VR, ngumpul di situ, masukin desain BIM-nya gitu ya. Nggak tahu, ini tinggal ubah, ini nanti tambahin ini pakai remote-nya gitu dan sebagainya. Kalau secara konsep possible, tapi di markupnya secara remote ya. Oh ini kurang nih, buang, ini pasang gitu kan, ini tambahin, terus tambahin coret-coret. Gitu. Malah jangan-jangan ya itu tadi kan baik lagi ke teori konspirasi, jangan-jangan itu emang kita kayak gitu dipaksa untuk kayak gitu kali ya. Ya namanya manusia, kalau ketika tiba-tiba ada kayak blocking kayak gini kan, ini pandemi itu kan kayak blocker kan, penghalang gitu kan, pasti kan langsung ini gimana caranya gitu, makanya kita shifting ke teknologi ini. Iya makanya kan kalau balik ke konspirasi kayak seakan-akan dipaksa untuk kesana sekarang. Betul. Cepat gitu. Ya makanya buat teman-teman ya kalau belajar BIM ya memang sudah waktunya ini, karena emang dunia ini dipaksa untuk kesana ya Om ya. Bahwa betul dipaksa untuk kesana. Jadi udah bukan lagi pilihan atau mandatori ya, udah mandatori lah kalau ngomong BIM ya. Betul. Kalau ngomong BIM memang harus mandatori, dan sekali lagi kan BIM itu kan bisa dilihat dari banyak sudut ya. Banyak sudut ya. Ada yang lihat sebagai umumnya ada yang lihat itu sebagai software, ada yang bilang itu sebagai metode, ada yang sebagai workflow gitu ya. Kalau di tesis saya sekarang, saya melihat BIM itu sebagai kumpulan informasi gitu ya, kumpulan informasi yang bisa dieksploit. Ini bisa diapain nih informasi ini gitu. Nah ini saya coba eksplorasi lebih jauh gitu, di luar sudut pandang yang lain. Betul. Jadi ingat kayak Nakajima ya, kan di beberapa videonya company videonya dia ketika memutuskan desainnya apakah ini approval atau tidak, mereka sudah menggunakan VR ke kliennya gitu kan, jadi sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk approval, terus kemudian lebih cepat juga untuk kirim ke manufaktur untuk beberapa item bangunan yang merupakan bangunan yang bisa dibilang prefabrik gitu kan, prefab. Intinya sih mengharfiahkan sesuatu hal yang teknis tadi gitu kan. Jadi betul. Si klien tuh ngerti langsung, jadi nggak tahu gambar apa sih kan nggak jelas kan. Kalau VR udah nggak ada kata-kata nggak ngerti kan, ya itu ini dinding, ini balok ya gitu, semua kejelas dengan itu. Menarik nih, tinggal nunggu tesisnya Om Ojan nih kayak gimana, pengen tahu gue juga nih. Nanti di-share kan ya di BIMI ya kalau udah jadi ya.
Ya, nanti kalau sudah terbit jurnalnya gitu ya, udah publik, bisa sharing. Mantap. Tapi pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jepang? Pakai bahasa Sunda. Sunda. Berarti kalau bahasa Sunda berarti bukan Jepang atau Korea atau Korea? Ya, iya, wow, belum lihat videonya kan. Oh, bahasa Sunda itu bahasa Korea banget. Abige Samida. Abige Samida. Oh iya. Ada yang agak-agak aneh gue ngomong-ngomong ntar. Iya. Ada lagi Om Kemal nih. Oke. Kalau di Jepang sendiri trennya seperti apa sih kalau untuk BIM ini sendiri? Kan tadi kan kita udah ngomongin masalah Nakajima gitu kan ada beberapa kayak Obayashi dan lain sebagainya. Mereka juga bahkan menerapkan BIM jauh sebelum BIM itu sendiri populer, kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu. Nah di Jepang sendiri itu kayak gimana sih trennya? Kalau di Jepang sendiri sih saya belum confirm langsung ya ke teman-teman kontraktor apa sebagainya, tapi waktu pada bulan Oktober 2019 yang lalu saya itu ikut salah satu simposium yang diadakan oleh AIJ ya, IAI-nya Jepang. Gitu. Waktu itu ada simposium dan yang ngumpul di sana itu bahasanya banyak juga yang dia bahas BIM gitu. Dan BIM itu sudah jadi saya lihat ya itu udah jadi makanan sehari-hari teman-teman kontraktor gitu. Karena mereka menggunakan ini, saya sambil cari-cari juga kan ya bagaimana sih BIM di Jepang itu kan. Dan mulai dari saya lihat ini tahun 2013 itu guideline tuh baru dibuat itu untuk kolaborasi di sisi konstruksi gitu, untuk tahap konstruksi ya. Kalau guideline itu baru belum lama, masih belum lama, masih nggak terlalu lama banget lah, masih belas-belasan gitu kan. Iya, masih belas-belasan gitu. Dan sekarang udah mulai adopsinya udah mulai kenceng lah gitu. Dan banyak juga beberapa vendor yang namanya mungkin kita nggak terlalu kenal gitu ya, di Indonesia mungkin nggak rame, tapi di Jepang itu terlalu sangat banyak yang pakai lah kayak gitu. Tapi by principle karena mayoritas konstruksi di Jepang itu prefab ya. Dia prefab. Dan fokusnya itu di fabrikasi, makanya BIM ini emang kepake banget gitu. Nah, cuma saya belum konfirmasi sih ke teman-teman kontraktor di sini gitu ya, atau siapapun ada senpai yang dia sudah kerja dan sebagainya, apakah benar-benar metode kerjanya itu A to Z-nya itu dari hulu ke hilirnya itu full BIM kah, atau pseudo BIM kah, atau gimana gitu. Itu perlu dikonfirmasi sih. Tapi jelas perkembangan BIM di sini sih jalan juga. Dan tadi baru tahun 2013 baru dimulai. Standar sendiri ya Om ya? Ada sendiri mereka guideline-nya? Ya, dia ada standar sendiri sih. Kecenderungannya kemana? Apa UK atau Amerika atau ISO atau gimana? Kelihatannya belum sampai ke sana ya lihatnya. Harusnya sih mereka punya standar GIS sendiri ya. Gitu. Walaupun perlu dicek juga apakah nanti teman-teman Jepang itu akan ikut ke ISO 19650 yang ada gitu, yang baru itu atau tidak gitu. Tapi biasanya Jepang itu sekalinya udah punya standar sih, dia tetap teguh sih dengan standarnya dia. Iya, betul. Bahasa aja yang mereka nggak mau pakai bahasa lain kan, harus Jepang. Ya, betul gitu. Walaupun kalau di sini belanjanya barang-barang Amerika semua. Oh, iya? Amerika semua? Oh ya? Ya, rata-rata mereka lebih seneng belanjanya ya bahasa Amerika. Barang-barang Amerika gitu. Ya, karena mereka generasinya kali ya, generasi sekarangnya lebih suka barang-barang luar gitu apa gimana kali? Apa gimana?
bisa jadi sih apa ya? Pengaruh Amerikanya kuat mungkin ya. Iya, pengaruh Amerika pasca apa Perang Dunia Keduanya lumayan cukup. Karena kan ada pangkalan di situ ya, ada pangkalannya Amerika. Iya. Ini menarik nih yang tadi tuh loh Om kayak kaitannya. Nah ini dengan keterlibatan Om Fauzan sendiri di IBIMI nih. Rencananya roadmap kita tuh gimana nih IBIMI nanti ke depannya nih untuk perihal kayak tadi masalah apa keterlibatan tentang IBIMI itu tentang apa tadi tuh yang peraturannya, entah kita guideline-nya dan sebagainya itu ada gambaran nggak Om? Kita roadmap-nya seperti apa nanti IBIMI? Oke, kalau terkait dengan IBIMI gitu ya, yang terakhir itu yang kita sedang bahas itu adalah terkait pelatihan kompetensi sih, kompetensi BIM itu sendiri karena seperti yang rame dibicarakan di dalam grup gitu ya, banyak proyek yang membutuhkan orang dengan sertifikat BIM. Iya. Sementara SKKNI-nya memang masih digodok gitu ya, masih dibicarakan. Ya, masih dijalanin. Kemudian apalagi ya untuk dapat sertifikat BIM itu sementara mau nggak mau ya paling sertifikat dari vendor kan. Ya, ya nggak ada yang namanya kayak apa SKA BIM itu. Ya, belum ada. Belum ada gitu dan sekarang yang sedang dikembangkan sama teman-teman di komisi kerja itu adalah membuat course itu dan course-nya itu memang pure BIM gitu. Jadi BIM di sebagai manajer gitu kan, kemudian koordinator atau misalnya kalau mau jadi modeler pun itu bagi-bagi lagi nanti kan ada yang di mana? Ada yang di sorry saya buka contekannya dulu. Ada yang ada contekannya. Jadi misalnya sebagai di perencana bangunan gedung misalnya, terus kalau perencana jalan dan jembatan itu proses BIM-nya seperti apa gitu kan. Kemudian di QS seperti apa dan sebagainya. Itu kompetensi-kompetensi yang sebenarnya dia nanti embed ke profesi yang sudah ada. Menarik tuh. Ditunggu banget kayaknya. Berarti kita fokus masih di kompetensi dulu ya Om ya, belum sampai ke yang peraturan yang kaitannya nanti tender, KAK, belum ya? Itu juga dikejar sih, yang ke tender, KAK, standar turunan, lebih tepatnya kayak juknis ya, petunjuk teknis turunan dari peraturan Menteri PUPR yang mengatur itu kan. Itu yang memang ditunggu-tunggu, saya banyak juga yang ditanyain ini. Mas Fauzan nih gimana nih, kita udah disuruh pakai BIM gitu kan, tapi nggak ada petunjuk teknis dan sebagainya gitu. Saya yakin itu pasti lagi digodok gitu ya. Cuman saya pribadi saya tidak terlibat di sana gitu. Saya lebih ke ini tadi kompetensi dan sebagainya gitu kan. Karena nature-nya sebagai pengajar gitu ya. Concern-nya di sana. Yakinannya ke sana, keyakinannya. Bagi-bagi tugas lah, jangan semua porsi di satu piring yang sama itu. Karena BIM itu terlalu luas Om, nggak cuma sekedar itu aja kan, banyak banget yang bisa kita olah kan di BIM. Betul. Karena makanya dengan kita ngadain acara gini kan biar teman-teman juga BIM itu cuma modeler aja enggak, banyak, ada BIM manager, ada BIM untuk bikin quantity cost dan banyak lah, belum lagi facility manajemennya juga kan. Potensi ke depan tuh banyak, cuma emang belum kebentuk. Cuma kalau kita pelajari dari sekarang kan ya mau nggak mau kan generasi yang sekarang ini nanti yang lanjutin kan, dan mereka juga harus aware itu gitu, jangan sampai ya dunia ini cuma itu aja kan. Betul. Dan jangan sampai gini sih kayak sekarang kejadian gitu ya, proyek A kita pakai BIM aja yuk, kenapa? Supaya gampang langsung ngeluarin RAB. Nggak gitu cuy. Emang naruh dinding tiba-tiba cost-nya sekian, nggak gitu. Masih banyak orang yang masih nganggep kayak gitu. Betul. Ada workflow-nya. Yang penting lo mindset itu dapat, mau pakai software apa aja, selama dia software itu mengklaim dirinya BIM pasti bisa. Tapi yang penting ya tadi tuh nggak gitu cuy. Yang penting kamu tahu dulu prosesnya, baru pakai yang mana gitu ya Om ya.
Betul. Jadi nggak ya BIM itu nggak simsalabim, tapi at least memperpendek workflow yang konvensional lah. Ya. Kalau kita tahu caranya kan gitu. Kalau kita tahu caranya. Iya. Kalau nggak tahu ya bisa 3 kali lipat lebih lama dari yang konvensional kan gitu. Betul. Terus mumpung ingat kalau di Indonesia sendiri kita punya guidance nggak sih? Udah keluar guidance belum sih untuk penggunaan BIM? Kan kalau tadi kan di Jepang kan mereka untuk dunia konstruksi mereka punya guidance sendiri, kayak Singapura dan Malaysia MyBIM juga punya BIM guidance gitu kan, guidance books gitu kan. Sedangkan kita masih pakai guidance books yang secara internasional yang udah cetakan kedua apa ketiga itu yang tahun 2004 apa 2010 kalau nggak salah tuh. Iya. Nah, kalau Indonesia punya nggak ya? Sudah keluar kah? Sejauh ini sih itu sebenarnya yang bisa menjawab itu kan teman-teman di PUPR ya. Itu sebagai regulator kan bagaimana teman-teman di konstruksi gitu ya, di arsitektur, konstruksi, engineering dan sebagainya itu menerapkan BIM dan panduannya seperti apa itu ranahnya teman-teman PUPR gitu. Tapi setahu saya terakhir itu sempat dilibatkan di bukan penyusunan ya, seperti ada pembahasan materi pengadopsian BIM gitu. Mulai mulai kayak apa itu BIM itu sendiri, kemudian LOD itu apa M dimension itu seperti apa dan sebagainya. Jadi masih dalam tahap penyusunan modul pelatihan waktu itu. Tapi kalau panduan itu sendiri, panduan teknis yang tadi yang ditanyakan sama Om Kemal itu, saya rasa harusnya sudah mulai dibahas ya, tapi saya sendiri kurang tahu apakah sampai sejauh mana gitu. Tapi saya cek memang belum ada sih, belum dipublish. Ya itu emang ditunggu-tunggu banget sih, biar maksudnya kalau setelah ada guidance itu kan kasarannya teman-teman yang maksudnya pengen masuk tuh jadi lebih yakin kan gitu. Sekarang kan pakai nggak ya, kalau pakai kan kalau enggak gitu. Sama ini paling gini sih Om, ini kaitannya kan ujung-ujungnya sama cuan dan investasi lah. Iya. Menurut Om Fauzan nih nanggapin kayak gini nih, ada tips nggak buat teman-teman nih yang pengen implementasi dan akibatnya kalau implementasi dengan investasi segini lu pasti bisa dapat ini, tapi sebelum dapat ini tuh lu harus gimana itu ada tips nggak yang buat teman-teman yang pengen implementasi BIM yang sekarang masih konvensional gitu? Oke, tipsnya ya. Mungkin karena saya latar belakangnya arsitektur, mungkin ini ya, di teman-teman konsultan arsitektur ya. Mungkin sudah untuk teman-teman konsultan arsitektur sudah mulai shifting workflow-nya gitu. Kalau misalnya dari awal dia tuh udah bisa pakai BIM gitu ya. Apapun softwarenya gitu, karena kita support ini OpenBIM kan. OpenBIM. Gitu. Apapun softwarenya kita bisa masuk. Betul. Mobilnya apapun mau ke pasar sama aja kan gitu. Ya jalannya ya gitu-gitu juga. Gitu. Aja. Mau pakai Ferrari, mau pakai Kijang bebas. Gitu. Iya. Nah, untuk bisa invest yang paling mahal di awal itu sebenarnya sih ke ininya sih SDM-nya, itu pelatihan dan sebagainya gitu kan. Jangan dulu ngejar kayak harus punya server berapa tera apa sebagainya, komputer speknya apa gitu. Menurut saya sih perkuat dulu di SDM-nya gitu, punya skill skill entah itu tools-nya, penggunaan tools maupun workflow BIM-nya itu sendiri kayak gitu. Nanti setelah misalnya sudah ada cuannya gitu ya dari proyek yang ada, pelan-pelan nanti bisa tambah infrastrukturnya, kemudian apalagi ya, ya itulah utama. Kalau saya sih dari pengalaman saya tuh utamakan SDM-nya dulu sih. Ya, dan pastikan gini, turnover-nya jangan terlalu sering. Nah itu karena sayang juga. Baru mau nanya tuh. Jadi kalau kita tips menghadapi turnover kan
waduh udah gua lesin kabur lagi, gimana gitu. Kadang-kadang kan gitu Om, itu gimana tuh tipsnya gimana tuh? Ya itu susah juga sih ya. Susah juga karena banyak banget teman-teman saya itu yang bahkan yang karena sempat saya latih gitu ya, implementasi BIM itu karena merasa gue udah bisa nih, gue udah ngerti gitu ya. Gue udah ngerti apa tidak. Bedol desa. Itu bedol desa. Ya sebedol desa gitu ya. Satu paket juga ya, kayak gitu. Gitu. Tapi mungkin diakalinya mungkin di ini kali buat teman-teman yang di akademisi kali yang punya yang ada kampusnya ini. Mungkin mereka lah yang mempersiapkan BIM itu semenjak dini ya, jangan di investasinya, jangan di konsultan gitu kan, kasihan juga kalau kasusnya seperti itu kan. Berarti kan awareness cara berpikir BIM tuh kalau bisa dari kampus tuh sudah matang kan gitu. Jadi si konsultan tinggal pakai aja gitu hasilnya gitu. Tapi gimana Om? Menurut Om? Iya, mungkin kalau dari sisi akademisi ya di akademik gitu ya, kita bisa bantu gitu ya ke output alumni gitu ya, mahasiswa itu paham BIM itu seperti apa, workflow-nya dan sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi gitu ya, basicnya bisa kita tanam di universitas gitu ya, tapi untuk real implementasinya mau nggak mau itu harus terjun ke lapangan gitu. Gitu. Tapi sebenarnya ada satu kasus sempat dijalankan juga di ITB. Itu ada satu mata kuliah yang interdisciplinary gitu. Ini saya baru ingat nih. Di mana program studi arsitektur, sipil, mesin, kalau saya 3 itu plus sama sipil ya, arsitektur, sipil sama mesin ya, sama elektro. Oke. Itu ada mata kuliah interdisciplinary di mana mereka menjalankan satu proyek gitu ya, menggunakan BIM gitu. Jadi yang arsitektur itu collab ya, bikin kolaborasi ya. Iya, collab. Itu keren tuh. Gitu. Jadi dari teman mahasiswa arsitektur dia ngurusin arsitekturalnya, kemudian dari teman-teman sipil penghitungan struktur, kemudian saya lupa apakah geodesi juga terlibat atau enggak. Kemudian mesin dia bahas mekanikalnya kan, dan teman-teman elektro itu di elektrikalnya. Oh menarik tuh, keren. Di ITB udah mulai ya? Itu baru banget. Baru banget ya? Berapa SKS tuh? Kayak gitu? Itu masuknya ke mata kuliah pilihan sih. Ingat saya. Pilihan Wah, saya berapa lama? 1 semester apa 1 tahun? Gitu ya. 1 semester. Mantap ya, lumayan 1 semester 6 bulan. 6 bulan kan? 1 semester kan 6 bulan belajar gitu. Iya, 4 bulan sih bersihnya. 4 bulan ya. Iya, mantap. Kalau ada dulu mah nggak ada. Gue sih malah pengennya collab-nya ke fakultas FISIP gitu, pengennya sih. Collab apa collab? Hukum. Kalau di ITB kagak ada, adanya bisnis sekolah bisnis school. Enggak, anak ITB itu ke Dipati Ukur sama Jatinangor. SR dong, SR ITB kan SR. SR tuh jurusannya keren-keren. SR juga. Iya. SR. Bisa gitu. Jadi itu baru sih mata kuliah, mata kolaborasi itu baru gitu, dan at least mahasiswa bisa tahu lah, bisa paham gitu ya bagaimana kolaborasi multidisciplinary itu berjalan di satu proyek berbasis BIM. Ini promo juga nih buat teman-teman yang pengen masuk ITB, ini keren banget ya, ada mata kuliah kayak gini bisa bikin mindset BIM kalian lebih baik kan, karena diajarin collab kan. BIM kan nggak terlepas dari kolaborasi kan, itu kan yang kita. Iya, itu kuncinya tuh kolaborasi. Kalau nggak pernah ngobrol jangan nge-BIM lah gitu gitu. Lo iya kan, collab kan ngobrol, kalau nggak pernah ngobrol di rumah aja main sendiri kan. Iya, ngobrolnya sama Siri. Nggak bisa stand alone. Jadi gue demen nih liatnya Om Ozan pernah editor Mac ya. Emang itu dari zaman SMA sih. Zaman SMA. Serius? SMA berarti zaman iPhone berapa itu?
Waktu belum itu iPhone. Pakai iPhone, udah pakai iPhone ini generasi pertama. Wih, gue tuh pakai iPhone baru iPhone 5. Udah pernah pakai. Mantap kan? Udah pernah pakai waktu itu, lagi zamannya jailbreak kan, jadi OS-nya kan terbatas banget kan dulu, nggak bisa pasang aplikasi apa sebagainya gitu. Kayak Android lah, nggak kayak Android kan, nggak sebebas itu dulu kan. Itu diulik gitu ya, bisa masukin aplikasi apa sebagainya. Wah, asik lah. Mantap nih, berarti ini termasuk Apple Mania juga nih. Nungguin 12 dong. 12 gimana nanti sih? Kondisi ekonomi kayak gini kan? Iya, aduh, sekarang harga gadget kayak gitu udah hampir sama kayak laptop ya, gila emang. Gila emang. Kalau kita ngikutin perkembangan teknologi sih nggak akan habis sih. Yes, nggak ada habisnya. Maksudnya kan buat teman-teman nih, kalau yang kan saya tadi bilang laptop nih, kan teman-teman ini pasti yang mulai kan demen nih beli gadget kayak iPhone yang mahal-mahal gitu. Tapi kalau nggak punya gadget buat nge-beam, memalukan ya Om. Kan maksudnya iya jelas kan, nge-beam kan secara spek kan kalau daftar kan nggak harus yang berat-berat banget kan Om. Menurut pengalaman kan gitu kan. Iya. Gimana Om? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman gitu ya mau benar-benar ngulik software BIM apapun softwarenya, pastikan, kalau saran saya ya, rekomendasi saya itu yang dia bisa bertahan minimal 5 tahun dari segi spek. Minimal 5 tahun. Karena kan setelah 5 tahun dia depresiasinya kan turun banget ya dari segi performa dan sebagainya gitu ya. At least dari segi prosesornya, kartografis dan sebagainya. Dan saran saya ya, mendingan desktop gitu ketimbang laptop ya. Biar apa Om? Gitu. Supaya kalau misalnya ada spare partnya yang rusak gitu ya, misal gitu ya, entah itu mau ganti misalnya RAM-nya atau misalnya kartografisnya, prosesornya, itu bisa tinggal ganti gitu ya. Karena hampir sekarang kalau mahasiswa ya konteksnya itu pasti beli tuh laptop. Mungkin karena portable ya. Habis gitu rata-rata dia pakainya kayak Mac gitu ya. Mac itu kan sekarang storage-nya itu disolder. RAM-nya disolder. Speknya pun juga nggak bisa diganti. Gak yang gila-gila amat kan, namanya Mac kan gitu kan. Mac kan selalu gitu kan, nggak yang segila workstation laptop yang sekarang mahal-mahal itu kan. Walaupun sama-sama mahal, Mac malah lebih rendah, karena kan terus terang ya itu bener tadi kata mungkin dia bermindset kalau lu mau kerja berat ya desktop. Laptop tuh cuma sekedar presentasi sebenarnya sih, kalau kita lihat. Sih sebenarnya cuma presentasi doang gitu. Bahkan kalau lihat dari teknologi sekarang, modal untuk presentasi doang tuh tablet juga udah jadi sih. Kalau hanya sekedar presentasi gitu ya. Workstation mending kejar desktop aja deh. Gitu ya, desktop. Iya. Ya minimal kalau pakai desktop tuh minimal kalau misalnya semuanya sudah terdepresiasi, ya minimal kita masih punya power supply sama casing lah. Tapi bener kata Om Fajar tadi sih, hardware-nya itu bisa dicabut-cabut, ganti-ganti itu lebih fleksibel sih. Emang bener sih. Tiba-tiba gua rusak bagian ininya, RAM-nya rusak, tinggal ganti RAM-nya doang. Tapi kalau ngomongin portable laptop juga sebenarnya di beberapa merek yang belum masuk ke Indonesia, di Amerika pernah lihat mereka sudah mengembangkan yang prosesornya bisa dicopot. Kalau ngomongin Mac memang semuanya disolder ya. Iya. Mereka nggak mau pangsa pasarnya tergerus karena kita nge-upgrade gitu kan. Gitu. Kalau misalnya udah lambat ya ganti baru gitu kan. Kalau Macintosh kayaknya sepertinya culture-nya kayak gitu. Tapi kalau di kayak di Amerika itu mereka bisa copot hardware prosesornya, mereka bisa ganti tambah SSD-nya, mereka bisa ganti hardware-nya juga. Mereka kan kalau rata-rata laptop kan punya 2 slot kan RAM-nya. Nah, mereka bisa 4. Lagi kan kalau mahasiswa kan namanya mahasiswa ya. Gedebuk gitu. Pecah aja hard disk-nya itu. Maksudnya gue pernah bawa MacBook pertama kali tuh yang tipe pertama yang agak tebelan tuh MacBook Pro.
Kan masih harddisknya masih harddisk gini. Gua taruh di mouse kan gede buru-buru. Nggak jalan harddisknya. Zaman dulu kan nggak belum SSD kan. Udah tuh zaman dulu harddisk MacBook mahalnya minta ampun. Tapi emang baik lagi sih. Masalah durability sebenarnya ujung-ujungnya sih. Makanya baik lagi kalau fungsi itu ya bener saya sepakat kata Om Fauzan. Desktop bagusin, ke kampus ya bawa ya kasarnya iPad ya atau tablet lah yang buat sekedar presentasi kan. Ataupun juga ngapain sih ngetik doang nggak apa-apa. Itu kan juga biasanya karena kan bikin presentasi kan sudah ada di Android itu sudah ada kayak Revit tuh untuk presentasinya pakai apa kan ada BIM 360 ada apa kan gitu-gitu kan. Iya. Atau kalau enggak ya kalau misalnya memang harus kerja di kampus ya udah remote aja deh pakai tablet, mau workstation di rumahnya hidupin, ya kan? Ya kan internetnya ya kan? Internetnya bos. Ini ya kan kalau di ITB kan gratisan tapi wifi kampus. Jadi nyinggung ini loh yang pada anak-anak pada sekolah itu loh apa yang belajar di sekolah kan pulsanya mahal katanya. Oh iya. Sebenarnya sih pulsanya nggak mahal. Kalau misalnya mau pakai RT/RW netnya on web turbo juga bisa, tinggal tambahin access point banyak. Kan masyarakat kan masih kaget susah lah, bisa langsung gitu. Kaget. Ini sebenarnya gini sih. Kalau menurut saya gitu ya. Karena saya selain aktif di tadi kan sebut saya di pakai Mac ya sempat gitu. Saya juga sampai sekarang jadi volunteer di Mozilla sih. Wih, Mozilla Firefox. Browser Firefox. Iya. Gitu dan kalau saya sih melihat fenomena ini ya soal kuota internet gitu ya. Harusnya sih internet itu udah masuk jadi hak asasi manusia sih. Serius? Sandang pangan ya. Internet. Iya kan sekarang sandang, papan, pangan, wifi. Gitu tuh penting kan. Semua orang itu berhak punya kesetaraan untuk dapat mengakses internet gitu ya. Betul. Makanya Google untuk memasyarakatkan internet kalau nggak salah mereka juga bikin balon udara kan. Kalau satelit kan relatif mahal kan. Kalau nggak jadi atau enggak tempat mau bikin di Indonesia kan cuma nggak tahu deh jadi. Kalau di Indonesia tuh orang itu ada balon gitu tembak. Luncing apa gitu. Bukan sama provider gede-gedenya ntar dulu lu jangan main bikin balon aja. Bisnis sih ujung-ujungnya emang. Ujungnya bisnis sih. Ya. Gitu dan makanya paling gampang sebenarnya lewat jalur CSR gitu. Kayak di Bandung kan banyak titik-titik wifi di taman dan sebagainya. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana setiap orang bisa mengakses internet gitu, mau pakai HP, mau pakai laptop apa sebagainya gitu. Itu penting apalagi masa sekarang. Betul, dan juga sebenarnya dengan wifi gitu kita bisa berjenjangin juga gitu kan, karena handphone sekarang kan bisa tethering kan. Jadi misalnya nggak nyampe ke rumah nih, ya udah mungkin bisa pasang hotspot atau cari handphone murah yang bisa tethering gitu kan, langsung tethering ke rumah gitu kan. Jadi ya itu sebenarnya kalau konsepnya Ono Web Turbo yang pakai internet panci gitu kan. Iya. Sebenarnya udah nggak kaget lagi gitu kan seharusnya gitu kan, dan itu bisa dilakukan bahkan di tingkat kelurahan atau di tingkat RW malah, makanya disebutnya RT/RW net gitu kan. Baik lagi kan ke teori konspirasi kan, orang dipaksa ini kan nggak siap tapi harus make gitu. Karena nggak mungkin nggak make orang anak sekolah, anak gue aja udah tiap pagi tuh udah gini ya udah kayak gitulah. Mungkin nggak tahu seterusnya mungkin gitu ya, tapi nggak tahu juga nih sampai kapan nih obatnya. Di Jepang gimana obatnya udah ketahuan belum? Kalau di Jepang sih teman-teman beberapa ada yang penelitian ke arah sana gitu ya. Masih dalam tahap pengembangan gitu untuk vaksin ya, vaksin. Udah heboh, udah percobaan tuh. Nggak tahu di sana udah ada belum kayak gitu. Di sini sih mungkin ramainya masih di komunitas ini scientific gitu dan sebagainya gitu. Penelitian banyak banget teman-teman juga yang kedokteran gitu ya, semua penelitiannya shifting ke COVID gitu. Semua shifting ke COVID mau nggak mau gitu. Yang meneliti bakteri gitu shiftingnya semua ke COVID gitu. Karena pertama mungkin dari segi research fund-nya emang lagi digede ke sana gitu kan, lumayan nih dapat funding gitu ya. Funding untuk riset utamanya ke COVID ke sana.
gitu. Ya cuman ya kayak kita gini nih yang arsitektur, yang build environment, bingung juga ya ngurusin COVID apa gitu kan. Ya mungkin bisa ke standar kesehatan bangunan misalnya. Betul. Gitu kan, atau apa. Ya atau standar kalau misalnya mechanical atau electrical atau itu lebih kepada how to make air safety gitu kan buat di dalam. Terus kemudian bagaimana untuk menghindari terbangnya si virus gitu kan, karena kan dia ternyata bisa terbang ternyata si virusnya. Ini virus paling canggih yang gue denger sih. Nggak jelas juga nih virus entah bener atau enggak ya, baik lagi ya, cuma yang jelas kayaknya nggak ada batasan buat dia gitu loh. Semua karena nggak ada batasan. Oh iya kan. Bisa bisa ada virusnya loh, ngeri kan lo. Bisa mengkatalis penyakit yang lain. Betul, ini unik banget. COVID ini dia tuh bentukannya saya bukan bentukannya, dia seperti virus flu ya, tapi sebenarnya dia bukan virus flu gitu. Di mana tapi flu yang dikasih protein yang lebih banyak gitu apa gimana gitu, jadi makin powerful gitu loh katanya. Mungkin ya kita mungkin kita bertiga kan latar belakangnya bukan kedokteran gitu ya. Gue bilang gue lebih suka nih emang disengaja, karena kan emang bukan alam dibentuk katanya. Iya, virus itu kan alien kan. Iya sih, makhluk yang dibentuk kan, makhluk luar yang asing lah. Yang asing itu. Serem ya. Mau nih balik lagi ke BIM nih. Paling gini nih Om, mungkin ya bukan terakhir sih, mungkin lebih ke pamungkasnya lah buat teman-teman yang masih muda-muda nih dalam mengikuti BIM nih. Yang kayak Om Fauzan nih kan benar-benar kayak model juga nih buat teman-teman yang ternyata bisa sampai segitu tingginya ya ilmu tentang BIM tuh kalau bisa sampai S3 gitu kan. Nah, tipsnya buat mereka nih yang pengen ngembangin BIM entah di dunia akademisi atau di dunia praktisi itu apa yang harus mereka awali terlebih dahulu setelah lulus kuliah atau di masa kuliah ini? Sebenarnya gini sih, kalau yang teman-teman yang mau menggeluti di ranah BIM ya, usahakan magang di konsultan yang sudah implement BIM gitu ya. Mulai oke, kalau bisa ada yang sudah dia udah mature lah, ya mau nggak mau kan ke luar negeri lah, nggak apa-apa. Magang ke luar negeri apa sebagainya gitu ya, supaya tahu nih di sana itu misalnya di Singapura atau mungkin langsung ke UK itu sendiri kan bagaimana sih mereka ITB banyak tuh di Singapura. Kenapa? ITB banyak tuh di Singapura alumni. Oh banyak banget. Banget. ITB tuh di mana-mana. Itu tadi ya, mau di Singapura, UK atau di Eropa sebagainya, yang sudah dia menjalankan protokol BIM dengan benar gitu, supaya kita bisa belajar dari mereka dan membawa ilmu itu ke Indonesia gitu. Itu sih yang penting gitu ya. Pendekatan pembelajarannya bisa banyak gitu ya. Paling gampang memang mempelajari softwarenya, karena dari softwarenya itu sendiri workflow-nya sudah mulai terasa nih, kok beda dengan design authoring tools yang lain gitu. Apapun tools-nya ya gitu. Nah setelah itu mulai pelajari workflow, dan workflow itu emang paling gampang magang sih. Magang paling gampang. Jadi nggak bisa baca buku doang nggak. Ya, enak lah, cobain langsung lah. Bikin sesuatu. Kalau bisa ya tadi ikutin biro-biro arsitektur yang udah gede aja di luar gitu sekalian. Iya. Itu biro-biro yang sudah mature, dan pastikan negaranya juga dia sudah regulasi penggunaan BIM-nya udah mature juga lah. Itu kayak Singapura, UK dan bisa bahasa Inggris banyak. Ini nih bahasa. Bahasa Inggris mah harus, sekarang mah udah wajib. Gitu. Iya, kalau mau pakai bahasa Sunda ya ke Korea lah. Kayaknya sekarang ada tambahan loh untuk di dunia nih, kalian bahasa ini loh, Cina juga harus katanya, harus bisa loh katanya. Ya, itu emang sih penetrasi Tiongkok udah lumayan kenceng ya. Emang disarankan juga bisa ahli. Di Jepang kerasa nggak?
Jepang kerasa sih mahasiswa dari Tiongkok lumayan banyak. Oh, banyak gitu ya. Banyak. Bahkan mereka karena mungkin bahasanya kan turunan ya. Maksudnya bahasa Jepang itu kan beberapa kan ya emang diturunkan dari bahasa Cina kan. Bahasa Mandarin itu kan. Mirip sama gitu. Bahkan Korea. kanjinya itu kan ada yang sama gitu kan. Jadi mahasiswa dari Tiongkok itu cepet banget belajar bahasa Jepang. Gitu. Dia berarti tahu dong gope, cetiau gitu tahu ya kali ya. Itu mah diglodok mama. Itu mah diglodok. Gitu. Gue nggak tahu, katakan pokoknya mirip gope. Nggak tahu. Itu taunya anime kan. Anime juga sama sih. Iya. Oke. Berarti harus magang nih. Om Kemal tambahan nggak nih dari Om Fauzan? Mantap banget nih ceritanya nih. Apalagi ya, mungkin yang terakhir mungkin ya, sebelum juga jadi pamungkas. Ini kan tadi kan bagaimana untuk kita mulai nge-BIM. Mungkin kalau misalnya yang saat ini sudah berjalan, terus kemudian bagaimana untuk dia hijrah, dan dia masih terfokus dengan close BIM, untuk jadi open BIM gimana? Mungkin ada tips dan triksnya. Oh ya, sama ini Om, kebaikan open BIM itu apa sih buat sekarang ini kan kadang-kadang saya capek, kayaknya ini terus gitu. Gimana? Kalau tadi ya tipsnya dulu ya. Pertama itu harus biasakan sendiri dari segi dari segi kesepakatan deliverables-nya itu dia pakai standar yang open BIM gitu ya. Misalnya share-nya dia pakai IFC gitu kan, tidak langsung dia pakai ekstensi file bawaan si software-nya gitu misalnya. Gitu. Dan tadi dari Mas Ayu? Itu maksudnya kenapa harus open BIM sekarang ini? Oh, kenapa harus open BIM? Kolaborasi sih, itu yang kuncinya itu. Karena BIM itu nggak bisa jalan tanpa kolaborasi, dan kadang kolaborasi terhambat karena perbedaan tools, kadang dan seringkali ya punya gara-gara tools lah gitu. Dan dengan adanya implementasi open BIM, apapun tools yang digunakan, setiap stakeholder dalam satu project itu dia bisa berkomunikasi dengan mudah gitu, dari A ke B, mau ibaratnya ya senjatanya apapun gitu ya, tapi ngobrolnya dengan bahasa yang sama gitu. Jangan sampai yang satu dia pakai bahasa Sunda, yang satu lagi dia pakai bahasa Tiongkok gitu kan. Wow, pabaliut udah berantakan lah gitu. Itu mah gope cetiau kan. Gope cetiau doang gitu ya. Bimbing sama ini tinggal mana ya ngomong nasi Iya, jadi intinya kuncinya itu sih, kolaborasi kolaborasi dengan bahasa yang sama. Itu menurut saya kunci pentingnya penggunaan open BIM. Yes. Berarti ya tadi kan saya harus belajar ini, belum tentu, mungkin cuma balik lagi kalau mindset open BIM-nya nggak dapet agak repot ya ke depannya ya kalau bicara konsultan ya, karena konsultan kan harus kolaborasi. Betul. Ya, harus kolaborasi gitu. Dan lagi-lagi bahasanya harus sama kalau mau kolaborasinya lancar. Iya sih. Iya, betul. Wah, mantap banget ya Om Kemal. Ada lagi Om Kemal? Mungkin itu cukup. Untuk saat ini udah sejam kita kayaknya nih. Serius sejam? Coba lihat. Sejam ya? Beda berapa jam Om sama Jepang Om? Sama Tokyo? Waktu Jepang itu sama kayak waktu Indonesia Timur. Jadi satu zona waktu sama Papua. Jadi beda 2 jam sama WIB. Udah jam 1. Jam 2 siang. Jam 1 dong. Udah jam 1. Jam 1. Yes, mantap. Jadi udah waktunya makan siang ya Om ya. Iya nih. Makan onigiri Om. Onigiri. Kalau di rumah kadang-kadang masak sendiri gitu ya, masakan rumahan gitu, kadang ceplok telur. Indomie, rumah kan? Punten, Om Fauzan tuh udah berkeluarga belum ya? Oh, belum. Oh, belum. Aman lah ya. Aman. Ini berarti ini termasuk Ijaka handal BIM nih, teman-teman. Ijaka handal BIM ditunggu nih pasti Indonesia. Ya. Kapan Om balik ke Indonesia Om?
kira-kira? Mohon doanya 2022 beres. 2022. Oke. Iya. Pengen banget sih ngajak collab kalau ada acara offline kita di Indonesia ya Om ya. Siap ditunggu undangannya. Tahun depan adalah kalau udah ada obatnya COVID ke Indonesia kabarin ya kalau kita bisa ada acara. Siap. Betul ya. Jakarta Bandung deket lah. Atau kita ke Bandung ya Om Yamal ya. Siap. Di Bandung. Siap. Ya. Siap. Dari kita tuh Om Kamal ada lagi nih buat Om Fauzan. Kayaknya sebenarnya kalau misalnya ngobrol online itu kayaknya masih ada yang kurang. Cuman karena kita kayaknya harus ngobrol offline kayaknya. Harus kopdar. Iya, harus kopdar ya kan. Kalau online kan kadang-kadang ada yang nggak kepikiran, terus tiba-tiba begitu sudah selesai online gitu kan, belum ngomong ini gitu kan. Yes. Kayaknya next mungkin kita memang harus benar-benar ngosbim kita yang online ini kita ngosbim di offline kan nanti. Offline kan. Yes, thank you banget ya Om Fauzan atas waktunya yang buat kita di ngosbim yang ke-15 ya Om Kamal ya, yang ke-15. Ya, kalau nggak salah kolaborasinya. Maybe next time kita ada acara Om mohon izinnya kita ikut support kita juga. Terima kasih juga ya udah ngundang saya di Ngosbim. Aduh, kita yang punten terima kasih ya. Kapan-kapan kita ke Bandung lah, gue udah lama ke Bandung. Siap, atau kapan-kapan ke Tokyo nanti kita Ngosbim. Ada orang mah menunggu saya mah. Ini sampai 2022 ya, punten lah kalau gitu ke Tokyo. Gue calling lah kalau misalnya ada Om Kamal ya, kita kesana ya. Iya, siap. Siap, ditunggu. Siap. Thank you banget Om Fauzan. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. See you next time. Bye. Bye.